objek bea materai, yaitu ada dua objek yang dikenakan bea materai dan objek yang tidak dikenakan bea materai. Adapun objek yang dikenakan bea materai antara lain yang pertama surat perjanjian dan surat-surat lain yang dibuat dengan tujuan sebagai pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua akte notaris beserta salinannya. Kemudian yang ketiga akte pejabat, pembuat akte tanah beserta rangkapnya, surat berharga, efek, dan dokumen yang digunakan untuk pembuktian di pengadilan. Yang kedua, objek yang tidak dikenakan bea materai antara lain segala bentuk ijazah, tanda terima gaji, tanda bukti penerimaan uang, kwitansi untuk semua jenis pajak, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan interorganisasi, dokumen yang menyebutkan tabungan, surat gadai yang diberikan perum pegadaian, tanda pembagian keuntungan atau bunga dan efek dengan nama bentuk apapun. Tarif bea materai. 1. Tarif bea materai 6.000 yaitu untuk dokumen berupa surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, keadaan yang bersifat pendata. Contohnya, akta notaris termaksud salinannya. Surat berharga seperti wesel, promes, accept, dan cek yang harga nominalnya lebih dari 1 juta rupiah. Dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan yakni A. Surat biasa dan surat kerumah tanggaan. B. Surat yang tadinya tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dan maksud semula. Tarif bea materai. Untuk dokumen yang menyatakan nominal uang dengan batasan seperti nominal hingga Rp250.000 tidak dikenakan bea materai. Nominal antara Rp250.000 hingga Rp1 juta dikenakan bea materai Rp3.000. Nominal di atas Rp1 juta dikenakan bea materai Rp6.000. Cek dan bilet giro dikenakan bea materai dengan tarif sebesar Rp3.000 tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang memiliki harga nominal hingga Rp1 juta dikenakan bea materai Rp3.000. Sedangkan yang memiliki harga nominal lebih dari Rp1 juta dikenakan bea materai Rp6.000. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang memiliki jumlah harga nominal hingga dengan Rp1 juta dikenakan bea materai Rp3.000. Sedangkan yang memiliki harga nominal lebih dari Rp1 juta dikenakan bea materai dengan tarif sebesar Rp6.000. Pelunasan bea materai. Pelunasan bea materai dengan menggunakan materai tempel. Cara mempergunakan materai tempel. 1. Materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak dirusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. 2. Materai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. 3. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel. 4. Jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas. Pelunasan bea materai. Pelunasan bea materai dengan menggunakan kertas materai. Cara mempergunakan kertas materai. 1. Sehelai kertas materai hanya dapat digunakan untuk sekali pemakaian. 2. Kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh dipergunakan lagi. Jika isi dokumen yang dikenakan bea materai terlalu panjang, untuk dimuat seluruhnya di atas kertas materai yang digunakan, buku panduan perpajakan bendahara pemerintah 180, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai. Jika sehelai kertas materai karena sesuatu hal tidak jadi digunakan dan dalam hal ini belum ditandatangani oleh yang berkepentingan, sedangkan dalam kertas materai telah terlanjur ditulis dengan beberapa kata atau kalimat yang belum
merupakan suatu dokumen yang selesai dan kemudian tulisan yang ada pada kertas materai tersebut dicoret dan dimuat tulisan atau keterangan baru, maka kertas materai yang demikian dapat digunakan dan tidak perlu dibubuhi materai lagi. 5. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai. Berikut saya akan menjelaskan penggunaan bea materai. Penggunaan bea materai ada dua, yaitu penggunaan bea materai 6.000 dan penggunaan bea materai 3.000. Berikut saya akan menjelaskan tentang penggunaan bea materai 6.000. Yang pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. 2. Akta notaris termasuk salinannya. 3. Akta yang dibuat oleh penjabat pembuatan akta tanah atau PPAT, termasuk rangkap-rangkapnya. 4. Surat yang memuat jumlah uang atau penerimaan uang, pembukuan, pemberitahuan saldo rekening bank, pemberitahuan pelunasan utang dengan nominal lebih dari 1 juta. 5. Dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, cek, biljet, giro. Penggunaan bea materai 3.000. 1. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari 250.000 sampai dengan 1 juta. 2. Surat berharga wesel, promes, dan aksep dengan nominal lebih dari 250.000 sampai dengan 1 juta rupiah. 3. Cek biljet. 4. Giro efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta. Berikut saya akan menjelaskan sanksi bea materai. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang bea materai tidak dilunasi, sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak dibayar. Berikut saya akan menjelaskan tentang dokumen-dokumen yang dikenakan bea materai 3.000. Dokumen-dokumen yang dikenakan tarif bea materai 3.000 adalah surat atau dokumen yang memuat jumlah uang lebih dari 250.000 dan tidak lebih dari 1 juta, yaitu 1. Yang menyebutkan penerimaan uang atau kwitansi. 2. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank. 3. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening bank. 4. Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. 5. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep yang mempunyai harga nominal lebih dari 250.000 tetapi tidak lebih dari 1 juta. 6. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari 250.000 tetapi tidak lebih dari 1 juta. 7. Cek biljet giro tanpa batasan nilai nominal. Dokumen-dokumen yang dikenakan tarif bea materai Rp6.000. Di sini dokumen-dokumennya yaitu yang pertama surat perjanjian dan surat-surat lainnya. Yang dimaksud surat-surat lainnya itu seperti surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan. Surat-surat ini dibuat dengan menggunakan materai Rp6.000 bertujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Contoh lainnya yaitu dalam surat perjanjian kontrak rumah. Yang kedua, akta-akta notaris dan salin-salinannya. Kemudian ketiga, akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau sering disingkat PPAT, termasuk rangkap-rangkapannya. Kemudian saya akan menunjukkan contoh soal tentang bea materai. Ini terjadi pada Tuan Brojo. Di sini Tuan Brojo sebagai seorang pengusaha dalam bulan Maret 2003 memiliki transaksi bisnis sebagai berikut. Transaksi yang dilakukan Pak Brojo yang pertama yaitu membayar gaji karyawan dengan masing-masing karyawan memperoleh gaji sebesar 1 juta. Yang kedua, membayar utang kepada supplier atas pembelian 100 buah balok kayu dengan masing-masing balok kayu seharga 150 juta. Yang ketiga, membayar pajak senilai 750.000 rupiah. Transaksi intern
bank untuk membayar kuliah anaknya di Jogja sebesar 1 juta rupiah. Dan transaksi terakhir yaitu membuat akta PPAT. PPAT itu pajak pembuatan akta tanah atas pengalihan tanah milik Pak Brojo di Cirebon. Di sini yang ditanya bagaimana perlakuan bea materai atas dokumen-dokumen di atas. Kemudian saya akan menjawab bagaimana penggunaan bea materai yang dilakukan transaksi oleh Pak atau Tuan Brojo. Pertama, transaksi pertama yaitu membayar gaji. Di sini dokumen gaji yang merupakan bukti pembayaran gaji kepada karyawan bukan merupakan dokumen yang terutang bea materai. Yang kedua, pembayaran utang kepada supplier. Di sini dokumen pembayaran utang kepada supplier atas pembelian 100 buah blok kayu terutang bea materai sebesar 6.000. Kenapa dia menggunakan bea materai 6.000? Karena jika utangnya itu kurang dari 1 juta atau pas 1 juta, dia menggunakan bea materai 3.000. Karena ini lebih dari 1 juta, sehingga dia menggunakan bea materai 6.000. Yang ketiga yaitu pembayaran pajak senilai 50.000. Di sini dokumen pembayaran pajak tidak terutang bea materai. Yang keempat, transfer in trend. Dokumen transfer in trend bank tidak kena bea materai. Kemudian yang ke-5, pembuatan akta PPAT atas pengalihan tanah milik Pak Brojo. Akta PPAT yang dibuat oleh pejabat PPAT beserta rangkapannya merupakan dokumen yang terutang bea materai. Jadi menggunakan bea materai 6.000. Terima kasih.